أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai kenikmatan, ya, yang mana insya Allah kalau kita menghitung segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan sanggup ataupun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Cara kita bersyukur itu dengan berbagai macam cara. Kalaupun toh melalui lisan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kalaupun toh melalui perbuatan, tentunya kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang berupa yaitu al-hadis. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amalkan ibadah kita ini secara sempurna. Karena Allah memberikan kebahagiaan kepada setiap manusia itu kalau mereka betul-betul mampu mengamalkan agama secara sempurna. Jadi kebahagiaan hakiki itu kalau kita mampu mengajarkan ataupun mau mengamalkan agama ini secara baik, ya, secara sempurna. Apakah ada di antara umat di dunia yang saat ini mampu mengamalkan agama secara sempurna, secara baik? Insya Allah, ya, insya Allah masih ada. Jadi kalaupun toh pengen bahagia, ya, secara hakiki, ya amalkan agama itu secara baik, secara benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah saya sampaikan keterkaitan dengan surat Al-Kautsar, ya, yaitu berupa 3 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar, ya. Dalam tafsir, ya, dalam terjemah itu artinya sesungguhnya kami Allah, ya, telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian dilanjutkan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Lanjutkan ayat yang ketiga, inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Dari 3 ayat ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk kita dan yang perlu diperhatikan untuk kita. Tadi sudah saya sebutkan betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Allah sudah memberikan kepada kita, ya, nikmat yang banyak, ya, sangat-sangat banyak. Di antaranya ada akal pikiran, ada panca indera kita, ya.
Dengan segala nikmat tersebut tentunya mari kita sama-sama memanfaatkan ya pemberian Allah itu dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Ya. Janganlah kita sampai kufur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kalau sampai kita kufur, insya Allah ya, siksa Allah amat pedih. Ya. Dikatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mensyukuri nikmat Allah, ya, insya Allah akan ditambah nikmat tersebut. Tetapi kalau kamu istilahnya kufur, sesungguhnya Allah itu siksanya amat pedih. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah. Kita sudah diberikan berbagai nikmat ya yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah ya. Mari ya. Mari. Untuk ayat berikutnya kata Allah, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ya. Jadi keterkaitan dengan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan ya, tetapi hendaknya kita dirikan. Ya, kita dirikan sholat. Insya Allah dengan kita mendirikan sholat berarti kita menegakkan agama. Iya. Insya Allah. Untuk itu ya jangan sampai kita itu bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Karena keterkaitan pada tiang agama pun adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu merupakan tiang agama. Ya. Jadi mari sama-sama ya kita laksanakan ibadah sholat itu tentunya semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan tata cara sesuai yang apa diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat dan tentunya kita belajar ya agar sholat kita ini sholat yang benar sebagaimana contoh daripada Rasulullah SAW yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita ya, baik itu guru secara formal ya dalam arti sekolah-sekolah di lembaga pendidikan formal ataupun sekolah-sekolah yang informal maupun non formal ya, mungkin diajari oleh lembaga masyarakat ya melalui TPA ataupun bisa jadi belajar oleh orang tua kita sendiri ya. Jadi mari kita sama-sama untuk amalkan ibadah sholat ini tentunya dengan sebaik-baiknya ya. Betapa pentingnya sholat karena amalan ibadah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah masalah sholat ya. Kalau ibadah sholatnya sudah baik insya Allah, maka amalan-amalan yang lain pun akan menjadi baik. Bagaimana sholatnya supaya baik? Rasulullah SAW mengajarkan sebaik-baik perbuatan adalah mengerjakan sholat pada awal waktu. Nah, tentunya kita berusaha untuk bisa amalkan ibadah sholat ini di awal waktu. Ya. Rasulullah mengajarkan ya kalau kita mampu tentunya sholat 5 waktu itu berjamaah, khusus yang laki-laki. Berjamaah di mana? Yaitu di masjid, ini khusus yang laki-laki. Ya, andaikan perempuan ikut ke masjid ya, itu juga tidak dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi seutamanya wanita itu ya sholatnya berada di rumah masing-masing dan kondisinya tertutup. Sebagai lelaki tentunya kita mengerjakan sholat di masjid supaya sholat kita lebih khusyuk. Di samping itu juga masjid-masjid yang sudah dibangun oleh masyarakat itu akan kelihatan makmur
Ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kita betul-betul memperhatikan keterkaitan dengan 5 waktu itu, sebenarnya dari 24 jam yang sudah disediakan oleh Allah setiap harinya keterkaitan dengan waktu, itu sebenarnya ya tidak terlalu makan waktu yang lama untuk ibadah sholat 5 waktu itu. Ya. Insya Allah tidak terlalu lama. Kalaupun toh mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah sholat hingga selesai sholat setiap waktunya itu sampai mungkin memakan waktu 10 menit, jadi paling ya 50 menit ya amalan sholat itu ya kita sisihkan dengan sebaik-baiknya. Dan 50 menit itu insya Allah sudah termasuk melaksanakan zikir-zikir sesudah sholat. Ya, kita baca tasbih subhanallah mungkin 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, itu sudah termasuk itu insya Allah. Ya. Jadi sebaiknya kalau selepas sholat kita berzikir. Dan juga sebenarnya nggak harus selepas sholat aja kita berzikir, karena Rasulullah SAW selalu berzikir di setiap saat. Ya. Tapi insya Allah kalau kita mau selepas sholat 5 waktu kita berzikir ya. Setelah berzikir kita berdoa ya, karena doa ya, yang insya Allah mustajab, waktu-waktu yang baik untuk laksanakan doa yaitu selepas kita mengerjakan sholat wajib ya, yaitu diantaranya sholat 5 waktu itu. Nah kalau laki-laki ada khusus hari Jumat itu pelaksanaan ibadah sholat ya. Kalau Jumat itu insya Allah ya, sholat zuhurnya ataupun pengganti sholat zuhur itu hanya 2 rakaat ya. Kalau yang 2 rakaat itu pengganti khutbah itu ibaratnya pengganti ya yang 2 rakaat ya. Jadi pelaksanaan sholat Jumat dimanapun berada itu ya hanya 2 rakaat ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu, yaitu di situ nanti ada kita mendengarkan khutbah Jumat, yang mana kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, hakikat daripada khutbah tersebut adalah bimbingan masalah amalan ibadah ya, ajakan-ajakan tentang amalan-amalan di dalam ibadah. Jadi ini untuk perhatian kita semua, khususnya kalau lagi Jumat, karena iman kita itu ibaratnya dicas ya. Jangan sampai kita justru ya lengah, dalam artian kita ngantuk akhirnya kita tertidur, jangan sampai ya. Kita harusnya tetap ya, semangat untuk mendengarkan khutbah Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh juga korban, dan juga sesungguhnya orang-orang yang membencimu, kata Allah ya, dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Mungkin ya kalau kita melakukan amalan-amalan yang baik, mungkin ya ada sebagian orang mungkin yang tidak senang ya. Ya nggak apa-apa ya, namanya kehidupan ya, ada suka ada duka. Mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang ya. Yang penting kita nggak usah membenci kepada siapapun, baik itu orang itu menyenangi kita ataupun tidak menyenangi kita ya. Kita tetap berbaik sangka ya, kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun ya, di antara orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Bahkan ya, kalaupun toh dia memusuhi kita, kita pun disuruh mencintai musuh ya, mencintai ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan ya.
tentunya kita berdoa mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya minta maaf sebelumnya kalaupun ada salah, khilaf dan dosa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.